dalam penetapan yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu, engkau pasti, katakan aku pasti, terus alami pekerjaan firman dan roh, jadi serupa dengan Kristus. Mungkin kalau saudara mengeraskan hati, prosesnya agak panjang, tapi pasti akan dibawa jadi serupa. Karenanya jangan pernah menyerah. Walaupun saudara harus mengalami jatuh bangun, bonyok, remuk, hancur, bersyukurlah. Karena itu adalah momen di mana Tuhan sedang terus membentuk hidupmu. Saya mengajak untuk kita bisa membuka beberapa bagian ayat Alkitab. Ya, mungkin saya pertama mau mengajak saudara membuka dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Saya berdoa ayat firman yang ada betul-betul bekerja, berbicara dalam hidup saudara, membangun hidupmu. Cuma 2 orang. Sehingga saudara dibawa Tuhan masuk dalam dimensi keilahian dan perkara-perkara supernatural. Saya meyakini betul, mulai dari sejak peristiwa prophetic direction beberapa waktu lalu, Tuhan sedang terus melepaskan penyingkapan-penyingkapan firman dengan satu tujuan, membawa setiap kita, bilang setiap kita. Boleh colek kanan kiri, bilang artinya termasuk kamu ya. Amin. Ya, membawa setiap kita untuk masuk hidup dalam dimensi supernatural. Karena Allah yang supernatural itu sedang menyatakan dirinya. Saya berdoa saudara tidak punya persepsi seperti murid-murid, dicetak, dibentuk menurut dunia ini. Sehingga ketika dimensi supernatural Tuhan datang dalam hidupmu, engkau tidak akan teriak itu hantu. Tapi saudara bisa mengenali ini Tuhan yang sedang datang. Ini tangan Tuhan yang sedang bekerja. Setuju, amin? Dalam kitab Roma pasal yang ke-8, saya mengajak kita membaca ayat yang ke-29. Ayat firman menulis seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Ketemu semua? Baca yang keras sekali lagi. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Tidak semua orang dipilih menjadi anak Allah. Kenyataan saudara ada di sini saat ini, engkau mengikuti program ini sekarang, engkau adalah orang pilihan. Engkau dipilih dari semula oleh Tuhan sendiri. Alkitab mengatakan mereka yang dipilihnya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi adalah merupakan ketetapan Tuhan untuk membawa saudara terus mengalami pekerjaan firman dan roh, sehingga betul-betul menjadi serupa dan segambar dengan Kristus sendiri. Bukan cuma sifatmu jadi baik, bukan engkau hanya penuh kasih, engkau selalu mengampuni, bukan hanya itu. Tapi sebagaimana Kristus hidup dalam keilahian, engkau pun, katakan aku pun, aku hidup dalam keilahiannya. Aku menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh dengan keilahian Tuhan, diselimuti oleh peristiwa, perkara yang supernatural, dan aku percaya itulah jati diriku. Karena aku ditetapkan bukan hanya hidup sebagai manusia biasa di atas muka bumi ini, aku ditetapkan hidup sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dan normal kalau aku hidup sebagai pribadi yang terus dilingkupi keilahian Tuhan. Yang setuju katakan amin. Engkau telah dipilih dari semula. Engkau juga telah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Pertanyaan saya, kalau Tuhan sudah menetapkan, mungkinkah penetapan Tuhan gagal? Tertunda mungkin, tapi kalau gagal, I don't think so. Yang setuju ngomong amin dong. Karena saudara tidak taat, karena saudara tidak melangkah dalam prinsip yang Tuhan tetapkan, saudara pakai jalan sendiri, saudara menjalani jalan hidup yang penuh lika-liku, bonyok duluan, tapi tetap akan menyelesaikan kehendak Tuhan. Itulah wujud anugerah. Ya. Dalam penetapan yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu, engkau pasti, katakan aku pasti, terus alami pekerjaan firman dan roh, jadi serupa dengan Kristus.
Mungkin kalau saudara mengeraskan hati, prosesnya agak panjang. Tapi pasti akan dibawa jadi serupa. Karenanya jangan pernah menyerah. Walaupun saudara harus mengalami jatuh bangun, bonyok, remuk, hancur, bersyukurlah. Karena itu adalah momen di mana Tuhan sedang terus membentuk hidupmu. Tapi kalau saudara menjadi pribadi yang memang sudah lembut, mudah dibentuk, mudah diajar, mau berubah, terima koreksian dengan cepat mengalami perubahan, saya yakin dengan cepat engkau akan dibawa jadi serupa dan segambar dengan Kristus. Saya berdoa untuk seluruh jemaat, siapapun yang melihat tayangan ini sekarang, hadirat Tuhan dicurahkan dalam hidupmu sekali lagi. Kuasa firman dan roh sekali lagi teraktivasi bekerja dalam hidupmu, mengkondisikan engkau punya tanah hati yang terbaik. Engkau tidak lagi menyimpan sikap hati yang keras, engkau tidak lagi menyimpan kekerasan hati, tapi engkau dengan mudah, katakan dengan mudah, aku menyatukan pikiranku dengan pikiran Kristus yang disampaikan oleh Bapa rohaniku. Aku terima pikiran Kristus, aku buat menjadi pikiranku sehari-hari. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Alkitab menuliskan, dari semua orang yang dipilihnya, Tuhan juga menetapkan semua yang sudah dipilih itu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung dari banyak saudara. Yesus dalam keilahiannya dianggap sebagai kakak tertua, saudara sulung kita, dan kita adalah adik-adiknya, sama-sama anak Allah. Oh, terima fakta rohani ini dalam hidupmu. Jadi jangan lagi terus engkau biarkan ada konsep berpikir, ada paradigma persepsi yang mengatakan saya ini kan orang biasa. No. Sama seperti Yesus adalah anak Allah, dia adalah saudara sulung. Kita juga, katakan kita juga adalah anak Allah. Kita adalah adik-adiknya Yesus. Ini bukan adik pungut loh. Ini bukan adik angkat. Ini adik kandung. Kenapa? Karena Yesus dilahirkan oleh Roh Kudus. Saudara mengalami kelahiran baru juga karena Roh Kudus. Jadi Yesus kakak sulung dan kakak kandung kita. Sama-sama dilahirkan oleh Roh Kudus. Tanam fakta rohani ini dalam hidupmu. Oh, come on. Karena begitu ini termeterai dalam batinmu, terbangun dalam persepsi dan paradigmamu, saudara akan mulai mendapati perjalanan hidupmu akan jadi berbeda. Saudara akan mulai menyadari, aku tidak lagi ditetapkan seperti sama kayak orang lain. Aku ditetapkan seperti kakak sulungku. Aku ditetapkan seperti kakak kandungku, yaitu Yesus sendiri. Setuju, amin. Alkitab memang menuliskan yang namanya anak sulung itu terima warisan 2 kali lipat. Ya oke lah, itu untuk kakak kandung dan kakak sulung kita. Tapi sebagai adik-adiknya, sebagai sama-sama anak dari yang maha tinggi, kita juga terima warisan kita. Hari ini saya berdoa engkau berhak dan engkau disadarkan bahwa engkau memang berhak untuk menerima porsi bagianmu. Engkau berhak untuk menerima porsi warisanmu. Sehingga perjalanan rohanimu tidak akan sama lagi. Perjalanan rohanimu akan terus mengalami peningkatan, akan terus mengalami lompatan besar. Hari ini aku deklarasikan, sebagaimana Yesus saudara sulungmu selalu berjalan dalam keilahian, engkau pun akan terus melangkah dalam keilahian.
sama seperti saudara sulungmu selalu terhubung dengan realita Bapa. Engkau sebagai adik-adiknya, engkau juga alami, engkau dibawa oleh Roh Kudus, selalu terhubung dengan realita Bapa. Aku deklarasikan sebagaimana Yesus saudara sulungmu selalu mengalami mujizat, tanda ajaib, perkara supernatural dalam kehidupan sehari-harinya di atas muka bumi ini. Hal yang sama menjadi porsi dan warisanmu. Engkau juga terus disertai dengan tanda-tanda ajaib, dengan keilahian. Terjadilah. Oh ya kata payarala kashikratamaka. Burebeke ceberela kratama yaralaka. Urala pratoma yarala prasekratamaka. Kamu ambil waktu berkata-kata dalam bahasa roh. Ambil waktu berkata-kata dalam bahasa roh. Kireba kata mayaralaka. Aku hancurkan, kamu satukan hati. Kita hancurkan segala konsep pikir, persepsi dan paradigma manusiawi yang terus mengatakan bahwa kita hanyalah manusia biasa. No, engkau bukan manusia biasa. Engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Engkau adalah adik-adik dari Yesus, sang anak sulung. Shekara baba barala barala semdemaka. Ri ya korala baka. Rika capate bayara la bata sekrema. Ru ya la kata mayara laka. Macho para kate chese granda mako. Rapete mayara la yarola yara lera lere la raya kumare. Ora la re la ra la ro la re. Oro Isakram de mayara la yara la be. Sakreta mayara la be. Aku hancurkan semua benteng-benteng kubu-kubu yang dah dibangun untuk menentang pengenalan akan Allah. Aku hancurkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oremaye. Rekande mayare leru. Shikramda mayara la yare lere. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya berdoa, biarlah dasar keyakinanmu dibongkar oleh Tuhan.
Biarlah persepsi dan paradigma yang kau miliki dibangun ulang selaras dengan firman-Nya. Sesuai dengan firman-Nya. Haleluya. Haleluya. Saya mau saudara mengambil sebuah sikap untuk dengan tekun. Katakan dengan tekun. Terus merenungkan, terus mengimajinasikan. Katakan terus merenungkan, terus mengimajinasikan, membangun prinsip kebenaran dalam hidup kita. Menyadari, katakan menyadari bahwa Kristus adalah saudara sulung kita. Kita adalah saudara kandung yang sama-sama dilahirkan dari Roh Kudus-Nya. Bangun itu menjadi persepsi dalam hidupmu. Dan saya percaya ketika pekerjaan firman dan roh terus meyakinkan hidupmu, terus membangun dalam dirimu. Aku adalah anak Allah, aku adalah saudara kandung dari Kristus sendiri. Ada orang di sini. Pekerjaan firman dan roh sampai level dan titik tertentu akan memposisikan saudara untuk menjadi yang sulung. Sama seperti Kristus adalah saudara sulung kita, kita pun akan dijadikan sebagai yang sulung di antara ciptaan. Maksudnya apa? Maksudnya saudara menjadi yang sulung. Atau mungkin kita baca dulu ayatnya. Kitab Yakobus, Yakobus 1. Yakobus 1 ayat yang ke-18. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Ketemu semua? Baca dengan keras sekali lagi. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Apa yang dimaksud sebagai yang sulung? Yang dimaksud sebagai yang sulung artinya dia punya otoritas atas adik-adiknya. Seperti Kristus dijadikan sebagai saudara sulung kita. Apa artinya? Dia punya otoritas atas kita semua. Tapi ketika pekerjaan firman dan roh terus terjadi dalam hidup saudara, saudara Alkitab katakan juga akan dijadikan sebagai anak sulung di antara ciptaan Tuhan yang lainnya. Artinya saudara diberi otoritas atas ciptaan yang lain. Persis sama seperti yang dinubuatkan dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, supaya mereka Saudara ikuti saya enggak? Ulangi baik-baik. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, supaya mereka berkuasa. Teman, saya mau saudara belajar pakai kekuatan dalam batinmu. Ya, emosimu harus terus dibangun, diselaraskan dengan firman. Jadi saudara bukan tipikal orang yang hanya lemak-lemek. Diciptakan serupa dan segambar. Baiklah kita jadikan manusia serupa segambar supaya mereka berkuasa. Itu nggak ada kuasanya. Ayo tunjukkan bahwa saudara adalah orang yang dibangun oleh firman. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita supaya mereka gitu dong. Latih dirimu, biasakan dirimu memperkatakan firman. Mungkin saudara bilang, wah saya enggak biasa pak. Ya enggak apa-apa, bagus. Hari ini hari yang baik untuk membiasakan diri. Minggu-minggu ke depan saya mau saudara biasakan diri saudara. Hari-hari ke depan, tiap hari, bilang setiap hari. Aku biasakan diriku. Setuju, amin? Mungkin saudara bertanya, lah ini artinya apa buat saya? Lu ini artinya besar. Ketika saudara akan dibawa masuk dalam dimensi supernatural Tuhan, saya mau saudara belajar menyadari sebagaimana Yesus di atas muka bumi ini, dia berkuasa atas unsur-unsur alam.
Dia berkuasa atas seluruh ciptaan. Tuhan juga akan membawa saudara punya kuasa yang sama seperti saudara sulungmu itu. Bahkan manusia pertama ketika ada di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa, Alkitab menuliskan manusia memiliki otoritas atas seluruh ciptaan. Tuhan memerintahkan manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Apanya lagi yang mau diusahakan? Apalagi yang mau dipelihara? Tuhan sudah menciptakan sebuah sistem sirkulasi sedemikian rupa sehingga semua yang ada di Taman Eden akan self-sustain by itself. Akan memelihara dirinya sendiri. Di saat tanaman membutuhkan penyiraman. Waktu itu belum ada hujan. Tapi Alkitab menuliskan dari tanah keluar embun. Oh, itu sistem irigasinya Tuhan. Sehingga tidak ada tanaman yang perlu dipelihara lagi. Semuanya ada dalam perfect harmony. Ada dalam keharmonisan yang sempurna. Udah tidak perlu diotak-atik lagi. Tapi Alkitab menuliskan Tuhan taruh manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Apalagi yang mau diusahakan? Apalagi yang mau dipelihara? Maksud ayat firman itu sebetulnya berbicara tentang Tuhan memberikan otoritas. Dan lewat di taman itulah otoritas yang Tuhan beri itu akan bisa dilakukan untuk seluruh ciptaan. Sampai sini paham? Buat saya Eden itu bukan hanya sebuah tempat. Buat saya Eden itu adalah habitat. Tempat hidupnya manusia. Kenapa saya sebut habitat? Karena disitulah manusia dan Tuhan berinteraksi di segala waktu. Ketika realitas sorga terus ada dalam hidupmu, engkau sedang menikmati Eden. Dan di dalam realitas sorga yang melingkupi hidupmu, Tuhan mau engkau bisa terus mengusahakan, memelihara, memastikan habitat itu terus ada, habitat itu terus nyata. Karena itulah tempat, ruang tahta untuk saudara memerintah di atas muka bumi ini, berkuasa atas seluruh ciptaan yang lain. Teman, katakan amin. Karenanya saya percaya ketika Alkitab menuliskan saudara disebut sebagai adik-adik dari Yesus. Perhatikan bagaimana Yesus menjalani kehidupan sehari-harinya di atas muka bumi ini. Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 memberikan kepada kita sebuah gambaran. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Alkitab menulis seperti ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dalam terjemahan New King James Version ada satu kalimat tambahannya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia yang sekarang sedang ada di sorga. Itu terjemahan New King James Version. No one has ascended to heaven, but He who came down from heaven, that is the Son of Man who is in heaven. Ya, karena kalau terjemahan Alkitab bahasa Indonesia kita rada kurang memasukkan terjemahan-terjemahan yang berbau spiritual dan supernatural. Nggak apa-apa, yang penting ada terjemahan lain menjelaskan. Dari sini kita bisa tahu saudara sulung kita, Yesus, terus ada dalam constant communication. Ada dalam komunikasi yang terus menerus dengan Bapa di ruang tahta. Oh come on. Nah saya meyakini saudara sebagai adik-adiknya sebetulnya dibukakan akses untuk mengalami hal yang sama. Oh come on. Jadi jangan saudara berpikir kita hanya ketemu Tuhan kalau lagi ibadah. Kita hanya mengalami hadirat Tuhan saat ada dalam doa yang kusuk. No. Anytime, bilang anytime. Segala waktu, di segala suasana, aku bisa alami Tuhan itu nyata. Saya mau saudara betul-betul tanggulangi
semua persepsi dan pemikiran-pemikiran yang dibangun oleh keagamawian. Selama ini kita selalu beranggapan apa? Kalau ketemu Tuhan harus lewat doa yang kusuk. Tidak salah. Kita juga butuh ada momen doa yang kusuk. Sendirian, betul-betul di pagi hari bersaat teduh, mencoba mendengar suara Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi bukan berarti dalam kehidupan sehari-hari, di tengah kesibukan kita tidak ada dalam constant communication. No, bukan berarti seperti itu. Kalau saudara terus gosokkan firman, hafalkan firman, imajinasikan firman, memperkatakan firman, sampai apa? Sampai firman itu kembali terngiang-ngiang dalam pikiran kita. Maka saat kita menghadapi satu situasi, ada firman yang akan berbicara kepada kita. Ingat, di dalam firman, saudara akan mendapati ada akses ilahi untuk terhubung dengan Tuhan. Dan Yohanes 1 juga menegaskan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Saat firman mulai terngiang dalam pikiranmu, engkau tahu Tuhan sedang datang kembali. Realita hadiratnya sedang mencengkeram hidupmu. Allah yang kita sembah dalam nama Yesus bukan hanya pencipta langit dan bumi, tapi dia juga adalah pribadi yang ingin selalu dekat dalam kehidupan anak-anaknya. Bahkan dia itu Bapa, makanya dia memanggil dirinya Bapa. Kita panggil dengan sebutan Bapa di sorga. Dia adalah seorang Bapa yang selalu ingin tahu detail kehidupanmu. Yang selalu ingin menyertai kita dalam setiap detail kehidupan yang kita alami. Oh come on. Di saat engkau sedih, dia ingin menghibur. Di saat engkau bersuka cita, dia ingin bisa menikmati kemenangan, kesenangan itu bersama-sama. Hari ini aku deklarasikan di dalam nama Yesus, biarlah keterhubungan yang sama seperti yang Yesus miliki dengan Bapa itu akan mulai terbangun dalam hidupmu. Engkau tidak lagi menjalani kehidupan sehari-harimu secara agamawi atau dalam keagamawian. No. Engkau alami ada keterhubungan yang real dengan Bapa di sorga. Ada komunikasi yang dekat, yang akrab, yang karib terbangun antara hidupmu dengan keberadaannya. Terjadilah. Reka cabayara labayaho. Rikancamaya rela-relaro. Engkau adalah yang sulung dari semua ciptaan Tuhan. Realitas sorga, biar realitas sorga menyertaimu. Semakin kuat terbangun dalam batinmu, semakin kuat. Selalu ada firman yang terngiang. Selalu ada firman yang terngiang dalam hidupmu, membangkitkan engkau, menguatkan engkau, memberi tuntunan kepadamu, memberi penghiburan, memberi kekuatan baru, menyegarkan jiwamu, membangkitkan rohmu, menguatkan, menyembuhkan, memulihkan fisikmu. Terjadilah. Engkau berkuasa atas seluruh ciptaan. Engkau pun berkuasa atas tubuhmu. Betapa dahsyat
Sorak-sorai bagi Tuhan. Sorak-sorai. Sekali lagi tepuk tangan. Katakan dahsyat. Dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan ku sembah. Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Oh, sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Sadari, Tuhan terus mau membawa kita hidup dalam keilahiannya, masuk dalam dunia supernaturalnya sorga. Oh, come on. Biarlah itu menjadi porsi dan bagian hidupmu. Sadarilah, Tuhan menjadikan engkau sebagai adik kandung yang dilahirkan oleh Roh Kudus. Adik kandung Yesus sendiri. Artinya apa yang menjadi keberadaan dia, saudara juga akan alami ada dalam hidupnya. Kakak adik kandung secara lahiriah bisa beda, tapi engkau dilahirkan oleh roh yang sama. Engkau mewarisi keberadaan Kristus, sang kakak kandungmu itu. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 mengatakan dia adalah anak tunggal Bapa. Tapi sejak dia mengirimkan anaknya yang tunggal itu untuk mati bagi dosa kita, Bapa berketetapan, kepalang tanggung, aku bikin keluarga baru sekalian. Dia bukan lagi memanggil Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Yesus dipanggil sebagai anak sulung Bapa. Karena dari pekerjaan rohnya lahirlah setiap kita sebagai adik-adik dari Yesus. Kita adalah part of the royal family. Kita adalah bagian dari keluarga kerajaan itu. Oh, come on. Itu sebabnya Alkitab menuliskan, engkau melalui pekerjaan firman dan roh juga dijadikan sebagai anak sulung dari semua ciptaan yang lain. Artinya otoritas yang sama yang Yesus miliki dalam kapasitasnya sebagai saudara sulung juga diberikan dalam hidup kita, dalam kapasitas kita sebagai adik-adik Yesus. Kita pun diberi otoritas sebagai yang sulung dari ciptaan yang lain. Artinya engkau lebih utama dari ciptaan yang lain.
Engkau diberi kuasa, diberi otoritas atas ciptaan lain. Saya mau saudara mulai ambil waktu. Baca bagaimana Yesus menjalani kehidupan sehari-harinya. Kemudian melakukan banyak mujizat, melakukan tanda ajaib. Mengalami banyak peristiwa supernatural. Come on. Karena dengan saudara mulai membaca bagaimana Yesus jalan di atas air. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yesus mengucapkan perkataan pada orang buta dan orang buta itu melihat. Ada orang di sini. Dan saudara mulai bayangkan, itu kakakku. Dan aku sebagai adiknya akan diberi otoritas yang sama. Ini secara perlahan tapi pasti benteng-benteng dan kubu-kubu yang menentang pengenalan akan Allah. Yang selama ini terlanjur terbangun dalam pikiran kita. Come on. Paradigma dan konsep pikir agamawi. Yang selama ini terlanjur terbangun dalam hidup kita. Ini perlahan tapi pasti mulai rontok sepenuhnya. Saudara mulai melihat adanya kesempatan dan kemungkinan. Saya ulangi sekali lagi. Engkau mulai melihat adanya kesempatan dan kemungkinan untuk mengalami peristiwa supernatural yang sama. Pokoknya selama dalam pikiranmu, ketika mendengar message seperti ini disampaikan, selalu muncul sebuah statement, ya itu kan Yesus, siapakah aku ini? Lalu saudara coba tolak dalam nama Yesus, pergi pikiran itu. Tapi tidak pergi-pergi. Malah sepertinya makin kuat berbicara dalam pikiranmu, terngiang-ngiang dalam batinmu. Itu hanya menandakan kalau dalam dirimu sudah terbangun benteng dan kubu yang menentang pengenalan akan Allah.